Dunia akuntansi tidak hanya mengurusi soal angka di laporan. Tak jarang, dunia akuntansi juga sering diwarnai skandal-skandal perusahaan raksasa. Usut punya usut, skandal macam itu melibatkan kasus korupsi yang nilai kerugiannya bisa bernilai triliunan rupiah. Kami dari kelompok 6 akan membahas fakta skandal akuntansi perusahaan Xerox Corporation. Kamu harus tahu alasan pencurian uang senilai 2 miliar dolar yang menimpa Xerox Corporation, sekaligus gimana kasus ini mempengaruhi laporan pendapatan dan departemen akuntansi tersebut secara keseluruhan. Xerox Corporation merupakan perusahaan berskala besar yang pernah menjadi raja fotokopi dunia, yang mana telah membuat kesalahan fatal dengan fraud revenue yang mencapai 2 miliar dolar. Dan kejadian hampir bersamaan dengan waktu terjadinya skandal akuntansi keuangan terbesar di dunia, yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Enron dan WorldCom. Xerox Corporation melakukan berbagai kesalahan pencatatan akuntansi dalam keuangan mereka. Dan untuk pertama kalinya ketika masalah ini muncul ke permukaan, Xerox Corporation telah didenda karena telah secara efisien melakukan pencatatan perusahaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tidak benar, tidak sesuai dengan standar Generally Accepted Accounting Principles. Skandal Xerox Corporation yang pertama, ditemukannya selisih keuntungan yang mencapai 2 miliar dolar selama operasi tahun 1997 sampai 2001 oleh Security and Exchange Commission, serta dan pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan GAAP. Yang kedua, pelanggaran lain terhadap GAAP yang menaikkan pengakuan pendapatan perusahaan secara berlipat melebihi 3 miliar dolar dari nilai yang sebenarnya, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan sebelum kena pajak senilai lebih dari 1,5 miliar dolar. Hal ini dikarenakan perusahaan Xerox Corporation bertujuan memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Meskipun demikian, Xerox Corporation tidak pernah mengakui ataupun menyangkal bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan kecurangan dalam menyusun laporan perusahaan keuangan dan informasi perusahaan keuangan untuk para investor ataupun pihak lainnya. Yang ketiga, Xerox Corporation akhirnya mengakui telah mencatat profit dan penjualan melebihi nilai sebenarnya. Xerox Corporation kemudian merevisi profitnya selama periode tahun 1997 hingga tahun 2001. Yang keempat, dalam laporan revisinya diketahui bahwa Xerox Corporation mencatat penjualan peralatan senilai 6,4 miliar dolar. Dari rincian skandal kasus Xerox di atas dapat disimpulkan bahwa Xerox Corporation telah melakukan penipuan atau fraud untuk menguntungkan perusahaannya. Fraud yang dilakukan oleh Xerox pastinya sudah melanggar kode etik, yakni yang pertama kompetensi, yaitu secara pembatasan melakukan pencatatan keuangan perusahaan bisnis dan pembuatan laporan keuangan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP. Yang kedua, integritas, yaitu manajemen akuntan yang bekerja di perusahaan Xerox terbukti secara sengaja melakukan manajemen laba dan pendapatan, sehingga hal tersebut melanggar integritas seorang akuntan. Dan yang ketiga, objektivitas, yaitu informasi pada laporan keuangan disajikan tidak wajar dan subjektif karena menyamarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Nah, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Xerox Corporation yaitu KPMG. Pelanggaran-pelanggarannya adalah yang pertama, pelanggaran pada kode etik, integritas, dan objektivitas, yaitu menutupi kinerja Xerox yang sebenarnya demi meraup keuntungan pribadi sehingga tidak objektif dalam memberikan pendapat sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, pelanggaran pada kode etik melayani kepentingan publik, yaitu
KPMG yang tidak mengemukakan salah saji pada laporan keuangan Xerox Corporation dan terkesan melindungi penipuan atau fraud berdampak pada kerugian yang menimpa investor yang membeli saham Xerox di Wall Street. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut yaitu Xerox Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin fotokopi dan mesin multifungsi telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana secara rahasia melakukan pencatatan keuangan perusahaan bisnis dan pembuatan laporan keuangan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan General Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang merupakan pelanggaran kompetensi, sengaja melakukan manajemen laba dan pendapatan, sehingga hal tersebut melanggar integritas akuntan manajemen Xerox dan tidak mengungkapkan secara menyeluruh semua informasi yang relevan. Tentunya informasi-informasi yang bersifat palsu tersebut merugikan investor karena investor melakukan investasi tanpa mengetahui informasi yang sebenarnya. Bila investor mengetahui informasi yang sebenarnya, tentu investor dapat membeli saham Xerox dengan harga yang lebih murah dan tidak perlu mengalami kerugian. Setelah Xerox Corporation mengakui kesalahan tersebut, Xerox kemudian membayar denda yang sangat banyak serta harga saham mereka menurun cukup signifikan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Xerox kemudian membentuk tim manajemen baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk menyusun ulang laporan keuangan.